pada kesempatan ini juga kami dan kita semua sensitif ya. berterima kasih kepada Bapak Direktur yang sudah mendukung sepenuhnya acara ini, baik dari sisi material maupun non material, utamanya dari tasyakuran keluarga Bapak Direktur kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disedekahkan pada kita semua bermanfaat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Besok lagi ya, Pak. Baik, untuk menyikat waktu karena ini sudah menjelang buka bersama, kami mohon kesediaan Bapak Direktur untuk menyampaikan tausiah kultum, mudah-mudahan tidak sampai jam begitu ya. Kulmit ya, pada Pak Direktur untuk memberikan bekal kepada kita semua bagaimana sebaiknya kita untuk beramal soleh terutama di bulan suci Ramadan ini. Baik, kepada Pak Iqyanto kami serahkan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Jadi sebagaimana biasa, kewajiban saya untuk memberikan sepatah dua patah kata, tapi ini bukan artinya saya harus memberikan kultum ya, karena Pak Musa lebih ahli di bidang itu dibandingkan dengan saya. Paling tidak saya mencoba selalu berpikir dari sisi kita, dari sisi apa yang keseharian kita lakukan, dan saya coba untuk melihat dari perspektif keislaman. Belum tentu ini benar, tapi paling tidak ini adalah bagian dari proses untuk kita renungkan. Saya ingin kita mencoba merenungkan. Kita sama-sama belajar, bukan berarti saya sudah lebih baik atau bagaimana. Ini sama-sama bagian daripada proses untuk kita merenung. Dalam 2 minggu ini saya mencoba merenungkan sebuah kasus ya, yaitu orang sering mengatakan ada bagian yang disebut dengan aktivitas duniawi dan ada bagian yang disebut dengan aktivitas akhirat atau aktivitas ukhrawi. Seringkali beberapa para ulama mengatakan bahwa dunia ini melenakan, sehingga akhirnya kita sering terlena. Dengan kita sering terlena, kadang-kadang aktivitas akhirat ini seringkali kita lupakan. Kenapa kita lupakan? Karena aktivitas akhirat itu seringkali memang terlihat itu tidak terasa langsung. Jadi orang, andai kata saja orang yang berdosa itu terus kemudian mukanya benjol gitu ya, itu mungkin orang akan mulai berpikir lebih serius terhadap aktivitas akhirat. Tapi permasalahannya ketika kita tidak sholat, ketika kita tidak puasa, ketika kita tidak zakat, itu tidak ada action langsung dari Gusti Allah terhadap kita gitu. Seakan-akan akhirnya kita berpikir bahwa akhirat itu tidak berimplikasi langsung terhadap aktualisasi operasional kehidupan kita sehari-hari, sehingga ini membuat kita lebih sering, lebih suka, lebih merasa aman kalau misalkan tidak menjalankan aktivitas akhirat. Kita akan lebih terganggu ketika aktivitas dunia itu kita langgar karena resikonya terasa gitu. Salah satu contoh adalah kalau telat absen kan resikonya terasa kan ya. Potong berapa persen? 1%.
langsung terasa itu. Nggak masuk 6%. Nggak masuk 6%. Sehingga karena ini terasa, sehingga akhirnya membuat kita fokus ke wilayah itu. Sehingga kita merasa bahwa ini yang jauh lebih penting, ini yang jauh lebih kita pikirkan, begitu. Apakah memang iya? Apakah memang benar? Dalam 2 minggu ini saya memikirkan itu, apakah memang benar sebenarnya aktivitas akhirat itu hanya ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita sedekah. Apakah memang benar-benar ini hanya untuk kepentingan akhirat, hanya untuk kepentingan dunia, surga dan neraka? Kadang-kadang kita itu menganggap surga dan neraka itu hanya dongeng belaka, Mas. Oke, itu the next, nanti dipikir nanti, sekarang nggak kosong, begitu. Andai kata kita adalah umatnya Nabi Nuh yang mursal gitu langsung tenggelam gitu ya. Andai kata kita umatnya Nabi Musa yang mursal kemudian kita jadi kerang kan begitu. Ini kayak ceritanya Sunan Kalijogo katanya. Mungkin kita akan mulai berpikir tidak seperti yang kita pikirkan sekarang. Begitu. Kita nggak sholat pun nggak apa-apa gitu, nggak akan gaji kita turun kan. Saya kadang-kadang berpikir gimana kalau misalnya suatu saat nanti kita buat siapa yang nggak sholat itu potong 10% ya. Yang sholatnya rajin ditambahi 50% gitu. Apalagi yang tahajudnya tambah gitu. Misalkan seperti gitu, Pak Musa yang ukur gitu. Termasuk Pak Musa yang ngoreksi saya nanti. Meringankan tugas malaikat juga. Iya, jadi malaikatnya penganggur aku gitu. Udah terintegrasi semua. Sip wes. Misalkan seperti itu. Cuma ternyata di akhir-akhir ini ada sesuatu yang membuat pola pikir seperti ini menjadi tidak lagi pas. Ada pemikiran, ada analisa dari sebuah laboratorium di Harvard University. Itu mereka melakukan eksplorasi terhadap 100 orang para CEO, para orang-orang jawara, pemenang-pemenang dunia. Dieksplorasi selama 25 tahun penelitian ini. Ternyata para jawara itu, orang-orang yang menang di dalam hidup ini adalah orang-orang yang punya karakter, 7 karakter besar. Orang-orang yang menang di dunia ini. Yang pertama itu adalah orang yang jujur. Yang kedua, orangnya adalah visioner dan seterusnya. Setelah kita analisa, setelah coba dipikirkan, jujur ini adalah sifat yang diwajibkan kepada umat Islam. Beberapa orang mulai menganalisa, termasuk saya mencoba untuk melihat, menganalisa apa yang dikatakan oleh ESQ. Misalnya beberapa orang mengatakan bahwa ESQ itu keluar dari Islam. Cobalah dipikir sekilas gitu. Ternyata ini pola pikir yang belum tentu benar, tapi ini yang dipermasalahkan di beberapa orang yang tentang ESQ yang bermasalah. Saya masih sependapat dengan Allah. Saya ingin sedikit bercerita bahwa di Quran Allah mengatakan bahwa akan aku tundukkan siapapun itu, apakah dia muslim, apakah dia bukan muslim, terhadap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat seperti apa? Beberapa orang mengatakan bahwa ketika kita di Lauhul Mahfuz, kita itu akan diberi sesuatu oleh Allah. Allah mengatakan bahwa Al-Astaghfirullahaladzim, siapa Tuhan? Semua pada saat itu para roh mengatakan ya Allah engkau. Dan beberapa sifat naluri yang itu diberikan kepada makhluk yang akhirnya boleh untuk ditanyakan. Oke, saya bukan orang ahli tafsir, tapi saya mencoba untuk memberikan analisa. Bagaimana seekor ayam yang pada saat habis keluar dari telurnya tahu bagaimana memakan butir padi ya, di depannya. Apakah ada pernah kursus untuk bagaimana memakan butir padi itu? Tidak ada. Bagaimana anaknya kanguru
itu ketika dia habis dilahirkan, dia pasti lari masuk ke kantong induknya. Itu pasti seperti itu. Siapa yang ngajari? Tidak ada. Siapa yang beritahu? Tidak ada. Orang sering mengatakan ini naluri. Inilah yang disebut dengan rule of the game yang ditetapkan oleh Allah kepada makhluk sebelum dia dilahirkan, siapapun. Nah, saya berpikir bahwa ini sebenarnya adalah karakter yang diberikan. Jadi sifat jujur tadi. Orang penjahat kelas kakap pun, penjahat yang paling hitam pun, itu pasti menginginkan anaknya jujur. Pasti menginginkan bawahannya jujur. Kalau tidak jujur dia dibunuh sendiri. Pasti menginginkan bawahannya itu ketika berbicara uang, meskipun uang ini adalah uang hasil rampokan, saya ingin kamu jujur ya, nggak boleh sampai menilep uang saya. Ternyata setelah dianalisa, sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang sudah orang sering menyebutnya dengan naluri. Orang sering, kalau misalnya ESQ sering mengatakan ini adalah Asmaul Husna, tauhid Asmaul Husna. Jadi tidak ada satupun orang di dunia ini yang meragukan, yang menganggap bahwa Asmaul Husna tidak penting. Ini yang jadi beberapa ulama mengatakan bahwa ini tidak tepat. Walau saya tidak ingin berbicara di daerah perdebatan ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa ternyata setelah dianalisa kekuatan ruhiyah, kekuatan ilahiyah itu ternyata yang membuat orang itu jadi menang, yang membuat orang itu jadi sukses adalah kekuatan ilahiyah. Coba dilihat saja teman-teman kita, lihat saja adik-adik kita, lihat saja orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang di sekeliling kita yang sejak awal, sejak lama itu adalah orang-orang yang suka tahajud, orang yang sering baca Quran, orang yang sering dekat dengan Allah, orang yang sering puasa Senin Kamis. Lihat sekarang statusnya dia sudah seperti apa dibandingkan dengan orang yang menganggap hidup ini apa adanya, mengalir begitu saja. Kita lihat teman kita, oh ini orang yang dulunya suka puasa Senin Kamis, oh sekarang sudah menjadi kepala bagian. Ayo kita lihat sekeliling kita, orang-orang yang sejak awal, sejak mudanya itu dekat dengan Allah, itu biasanya sukses. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu biasanya menjadi orang-orang yang akan menjadi pimpinan di kemudian harinya, karena dia mengikuti sunatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Gitu. Ya, kita lihat saja sekeliling kita. Begitu. Dan sekarang ini sudah mulai terasa Indonesia ini dipimpin oleh mulai orang-orang yang dulunya adalah orang-orang idealis. Tapi kita saya tidak ingin terlalu aneh-aneh berpikir, tapi ayo kita lihat bahwa ternyata kekuatan spiritual itu membuat orang menjadi sukses dunia dan akhirat, bukan hanya akhirat saja. Ketika kita dekat dengan Allah, maka di situ kita akan sukses dunia dan akhirat. Bukan hanya sukses di permasalahan akhirat saja. Jadi ketika kita berbicara Islam, kita tidak berbicara hanya sukses di akhirat saja, kita akan sukses di dunia juga. Begitu. Dan ini penelitian yang orang-orang sekarang malah di Harvard itu ada kesimpulan di dalam pertemuan para ilmuwan ekonomi. Mereka mengatakan sekarang ini perusahaan-perusahaan yang jagoan, perusahaan-perusahaan yang menang itu adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai sufi corporate. Begitu. Mereka mendatangkan ahli-ahli, misalkan ahli-ahli agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen. Itu mereka didatangkan semua ke perusahaan-perusahaan untuk mengajari tentang sufi corporate. Begitu. Dan sekarang perusahaan-perusahaan sudah mulai melakukan seperti itu karena mereka berpikir tanpa ini perusahaan tidak bisa maju. Begitu. Para pemenang adalah ahli-ahli sufi corporate. Dan kalau kita lihat orang-orang jagoan seperti Bill Gates gitu. Bill Gates itu 40% uangnya diberikan sedekah untuk anak yatim. Ya, itu urusan berbeda. Kalaupun misalkan dia bukan muslim, kalaupun misalkan dia itu bukan orang yang taat, tapi ketika dia menjalankan kekuatan Asmaul Husna itu, menjalankan kekuatan karakter itu, dia menang.
Siapa yang menjalankan kekuatan karakter itu? Siapa yang jujur? Jadi ketika saya di Jakarta, bertarung di Jakarta, saya tanda tangan uang miliaran itu hanya dengan kertas tisu saja. Tidak perlu sampai tanda tangan banyak begitu, nggak perlu. Hanya dengan kertas tisu saja kita yakin oke, jalan. Jadi itu jalan. Komitmen, kejujuran. Ketika orang itu sudah tidak dianggap jujur lagi, ini mahal sekali. Begitu. Komitmen kita pada customer, ketika customer itu merasa ditipu, ketika customer kita merasa bahwa kita itu tidak memberikan yang terbaik, maka itu memulihkan itu perlu biaya yang jauh lebih mahal daripada proses penipuan kita. Begitu. Makanya kekuatan karakter Asmaul Husna itu, orang yang jujur, orang yang visioner dan sebagainya, itu adalah kekuatan yang sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kamu berbuat seperti ini, dan itu sudah diteliti di 100 orang CEO selama 25 tahun. Silakan lihat linknya di Harvard University. Begitu. Dan banyak sekali yang membuat saya menjadi tercengang. Kemarin itu bukan kemarin, sekitar ketika saya masih aktif di Jakarta, saya itu pernah ikut kuliahnya di SBM ITBS, Sekolah Bisnis Manajemen. Di situ ada kuliahnya Hermawan Kertajaya. Hermawan Kertajaya ini S1 ITS tidak lulus, tapi sekarang tulisannya dia itu lebih dipercaya oleh orang ITB dibandingkan Renat Kasali. Meskipun mungkin ada ego ya antara ITB dengan UI, dan Kasali kan orang UI. Tapi beberapa kali Hermawan Kertajaya itu diundang di SBM ITB untuk bercerita. Ada sesuatu yang cukup menarik ketika Hermawan Kertajaya mengatakan bahwa saya ini adalah orang marketing, jadi saya nggak perlu lagi sekolah marketing. Hermawan Kertajaya diminta sekolah oleh Harvard University, dia mengatakan saya nggak perlu lagi sekolah karena saya itu jagonya marketing. Tapi kemudian dia membuat sebuah marketing yang terbaru. Dia mengatakan marketing yang tertinggi itu adalah seperti marketingnya Muhammad. Dia bukan seorang Muslim. Hermawan Kertajaya bukan seorang Muslim. Dia mengatakan bahwa kalau dulu orang berbicara marketing itu adalah bahwa customer kita itu adalah raja. Sekarang salah. Ikuti apa yang dikatakan Muhammad. Ya, bahwa customer kita itu adalah teman. Customer kita itu adalah seseorang yang perlu kita muliakan. Maksudnya begini. Jadi ketika barang kita itu jelek, kita tidak perlu mengatakan bahwa kamu pakai ini saja. Misalkan begini. Bisa nggak ketika kita berdagang, kemudian kita jualan tanggalan misalnya, ada orang mau beli, Pak, saya mau beli tanggalannya Bapak. Kemudian kita mengatakan, tanggalan saya ini lusuh, Pak. Tanggalan saya ini rusak. Di sana Pak, tanggalannya lebih baik, kualitasnya sama, Bapak beli di sana saja, Bapak akan lebih menguntungkan. Itu bisa nggak kita melakukan seperti itu? Bisa nggak bisnis kita, seorang marketing yang mengatakan bahwa dia tidak perlu didudukan sebagai raja yang dimana semua keinginan dia akan kita penuhi, tapi apa yang terbaik yang dia perlukan itu yang kita support kepada mereka. Begitu. Bapak nggak perlu beli yang ini, Bapak beli yang ini aja cukup. Ini cukup optimum, bukan? Mendingan Bapak. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, kalau misalnya customer merasa bahwa sebenarnya dia diberikan yang terbaik, dia akan nempel, dia akan menjadi orang yang support, dia akan menjadi orang yang komit terhadap kita. Itu salah satu bagian yang saya coba analisa. Ternyata ketika kita berbicara bahasa ilahiyah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ternyata sukses. Jadi ketika kita berbicara sholat kita, ketika kita berbicara zakat kita, ketika kita berbicara sedekah kita tidak hanya berbicara masalah akhirat, tapi kita berbicara masalah dunia. Begitu. Kalau saya mengambil sedikit daripada seorang motivator ya, Ipo Santoso, dia mengatakan kalau sampean semua ingin gaji tertentu maka berikan zakatnya 10%. Jika sampean sekarang ingin gaji 10 juta, maka buat tiap bulan sampean memberikan
kepada fakir miskin dan anak yatim dan orang-orang yang berhak mendapatkan sumbangan, mendapatkan sedekah itu 1 juta, maka sampean akan mendapatkan 10 juta. Allah sering mengatakan, aku sesuai dengan zon, aku sesuai dengan kerentak dari hati kita. Kalau kita mengatakan, kamu mungkin, ya kamu mungkin, yakin bahwa Allah akan berangkat. Nanti akan muncul, akan ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Keyakinan kita, yakinkan diri kita bahwa ketika kita melakukan sedekah, ini adalah bagian daripada proses kita mendekatkan diri sama Allah, dan nanti tanggung jawab kita akan dicukupi oleh Allah. Cukup, hanya Allah yang akan mencukupi saja. Cukup. Kadang-kadang kita masih merasa bahwa nek aku gak ngene, gak oleh duit. Nek aku gak ngene, gak oleh duit. Tidak, pasti yakin sama Allah. Makin kita dekat sama Allah, makin kita sukses. Bukan hanya sukses urusan akhirat, kita akan sukses urusan dunia. Mungkin begitu Pak Ustaz. Kalau ada pertanyaan mungkin sambil nunggu maghrib, mungkin lebih baik. Terima kasih. Intinya bahwa aktivitas akhirat itu akan berdampak pada dunia, bukan hanya pada akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang sudah menyampaikan tausiah pada kita semua. Mungkin kita sudah tahu kata kunci apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cip terkait dengan tausiah menjelang buka bersama ini. Mungkin untuk lebih singkatnya kami persilakan teman-teman mengusulkan atau memberi komen atas tausiah dari Bapak Direktur. Dan ini tidak akan dipotong. Kalau pengen share pengalaman atau share ilmu, monggo disampaikan apa-apa. Kita akan buka saja. Insya Allah ini kita ingatkan untuk menambah ilmu kita semua begitu. Jadi sambil nunggu, jadi perlu kita ingatkan kembali bahwa aktivitas yang kita lakukan terkait dengan amal-amal yang terlihat terkesan itu untuk akhirat, itu ternyata juga berimplikasi pada dunia. Tadi sudah disampaikan cukup jelas kepada kita bagaimana yang kelihatannya itu adalah amal akhirat ternyata juga berefek kepada dunia kita. Jadi sedekah itu yang kelihatannya dari sisi fisik itu mengurangi harta kita, ternyata kalau dikembalikan lagi sebenarnya itu menambah dan membebani harta kita. Ya memang kadang-kadang soal amal ibadah ini seringkali kurang memuaskan hawa nafsu kita mungkin ya, karena sebagian besar ibadah itu nampaknya dari sisi finansial itu tidak banyak menguntungkan ya. Dari sisi finansial seolah-olah tidak banyak menguntungkan. Pertama seperti kita mengacu kepada sholat, sepertinya dari sisi finansial apa keuntungannya mungkin begitu ya. Kemudian dari sisi zakat, sedekah itu ya, sepertinya mengeluarkan semua, tidak menghasilkan sesuatu. Haji itu juga biaya. Jadi seolah-olah itu semua